Ya, kita lanjutkan dialog dan diskusi kita pada malam hari ini. Saya ke Asrio. Asrio, bagaimana kamu melihatnya? Maksudnya gini, PDIP juga ngeklaim bahwa kemudian angka 80% itu tidak bisa lepas dari kerjasama yang ditunjukkan oleh PDIP. Tanggapan kamu gimana? Iya, Mbak Afi. Jadi memang tentu saja senada dengan apa yang sudah disampaikan. Partai Gerindra mengapresiasi dukungan yang begitu besar, kepercayaan yang telah diberikan oleh publik di 3 bulan pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo. 3 bulan dari 60 bulan. Yang artinya kalau dipresentasikan itu masih sekitar 5%. Ya. Masih sangat panjang sekali dan jangan lupa kalau kita berbicara siklus anggaran efektif Presiden Prabowo itu sebenarnya ini baru masuk di bulan pertama, yaitu di tahun anggaran 2025. Tapi kami dari Partai Gerindra mengapresiasi dan bersyukur bahwa di 5 menit pertama ibaratnya kalau dalam pertandingan sepak bola sudah banyak gol-gol yang tercipta. Kita berbicara beberapa program signature dari Presiden Prabowo yaitu makan bergizi gratis setelah resmi dimulai di tanggal 6 Januari. Juga program-program untuk ketahanan pangan, ketahanan energi itu juga sudah mulai dimulai. Lalu terutama dari segi kebijakan-kebijakan ekonomi, Presiden Prabowo juga telah memberikan dalam tanda kutip hadiah kepada seluruh rakyat Indonesia dengan tidak jadi menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% kecuali untuk barang-barang mewah. Dan juga perlu kita sadari baru-baru ini telah terbit Inpres 1 tahun 2025 di mana Presiden Prabowo menginstruksikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran yang sama sekali dinilai tidak produktif atau tidak perlu dilakukan. Selama bulan Oktober dari tanggal 20 Oktober sampai 31 Desember, perintah Presiden Prabowo untuk menghemat perjalanan dinas telah menghasilkan penghematan fiskal senilai 3,5 triliun rupiah. Dan dengan Inpres ini ditargetkan bisa menghemat sampai 300 triliun rupiah, yang dimana dana-dana tersebut, anggaran tersebut bisa direfocusing, direalokasikan untuk program-program yang benar-benar bermanfaat langsung untuk masyarakat. Tetapi balik lagi Mbak Afi, saya ingin mengingatkan kembali ketika Presiden Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober, beliau berkata bahwa kita sebagai sebuah bangsa tidak boleh terlalu berpuas diri hari ini karena masih banyak rakyat Indonesia yang belum sepenuhnya menikmati hasil-hasil dari kemerdekaan. Tantangan kita masih banyak ke depan, terutama dari segi geopolitik. Kita menghadapi banyak sekali konflik yang sedang terjadi, maupun bahkan di luar konflik-konflik itu semua negara mayoritas sekarang sudah menerapkan an inward looking policy, di mana mereka lebih mementingkan kebijakan dalam negeri mereka terlebih dahulu, yang tentu saja ini membuat Indonesia memiliki tantangan tersendiri, iya, tapi Partai Gerindra yakin dengan kemampuan diplomasi internasional Presiden Prabowo, justru tantangan-tantangan ini bisa menjadi sebuah blessing in disguise yang bisa mendatangkan banyak investasi, lapangan pekerjaan baru, dan ujung-ujungnya akan mengantarkan kita ke Indonesia Mas 2045. Ini percaya diri banget tuh juru bicara Gerindra ini. Oke, tantangan yang kira-kira diantisipasi minimal dari internal. Efisiensi ini, Anda katakan tadi kan bagus, bisa menghemat sampai 300 triliun. Tapi apakah di satu sisi akan memperlambat kinerja dari kementerian lembaga sampai kepala daerah? Ya, jadi pertama kalau kita berbicara, kita harus mengerti dulu postur anggaran kita seperti apa. Sebagai contoh di tahun 2025, total APBN kita 3.600 triliun. Mbak Afi, sekitar 1/3 sampai 1/4 dari total anggaran kita itu digunakan untuk biaya operasional, untuk belanja pegawai. Lalu 1/4 lagi itu dilari ke daerah untuk transfer ke daerah yang sebagian besar juga untuk mendanai belanja-belanja pegawai di masing-masing daerah. Kita harus mengetahui bahwa memang salah satu komponen GDP itu memang adalah government spending. Tetapi yang Presiden Prabowo ingatkan dalam Inpres tersebut adalah meng-cut spending yang tidak berkontribusi terhadap ekonomi, yang tidak berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan efisiensi ini justru budget yang bisa dihemat itu bisa dialokasikan untuk spending yang jauh lebih berkualitas, yang justru dapat semakin meningkatkan kinerja ekonomi kita ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.